Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di diskusi hunian. Kalau ngomongin bangun rumah, pasti sering banget ya dengar cerita budget bengkak, waktu molor, desain berubah-ubah. Pertanyaannya, kenapa sih rencana bangun itu sering banget meleset? Nah, hari ini kita akan bahas bareng Arel, seorang desainer dari desain hunian. Halo Mas Arel, apa kabar? Baik Mas Rizal. Wah, hari ini topiknya menarik banget ya. Menarik banget ini Mas, jadi kayak cerita klasik gitu loh. Oke, betul. Maaf ya Mas, nggak ada minumannya nih. Nggak apa-apa Mas, nanti kita ngopi. Ngopi habis ini Mas. Oke Mas, ini kan saya sudah merangkum beberapa pertanyaan ya Mas. Ya, Jadi kenapa sih Mas, rencana bangun rumah itu sering banget nggak sesuai sama kenyataan kita Mas? oke. Ada beberapa faktor sih Mas. Iya, Yang paling sering itu pertama, kurang perencanaan detail. Jadi ada beberapa orang itu buru-buru langsung bangun rumah, padahal tidak menggunakan desain. Lalu yang kedua, budgetnya nggak realistis. Menghitung estimasi biaya bangun itu secara kasar dan juga tidak menggunakan dana darurat. oke. Lalu yang ketiga, adanya perubahan di tengah-tengah jalan saat pembangunan. Contoh, tiba-tiba pengen nambah ruangan baru, Oke, tiba-tiba ganti material, Iya. seperti itu Mas. iya, Lalu yang terakhir, kondisi lapangan atau kondisi tanah lah. iya. Misalnya tanah kurang stabil, seperti itu. Banyaklah faktornya. Jadi bukan semata-mata salah tukang ya Mas, Betul. tapi seringnya dari kita sendiri yang kurang siap Mas. Betul Mas. Karena membangun rumah itu kan sangat kompleks ya. Iya, Jadi dari awal kita harus mempertimbangkan dengan baik, memikirkan secara matang-matang dari desain detail itu sendiri, agar nanti ketika rumah itu jadi akan sesuai dengan ekspektasi kita. oke. Pernah nggak sih Mas, ada kasus nyata klien yang rencananya meleset parah gara-gara hal-hal seperti tadi? Oke, ada Mas. Saya kasih contoh ya. Iya Mas. Salah satu klien saya itu awalnya pengen bangun rumah sederhana. Tapi di tengah-tengah jalan, dia lihat inspirasi di internet. Tiba-tiba dia pengen nambah balkon, Iya, nambah dapur outdoor. Pada akhirnya kan biayanya jadi lebih besar Mas. iya Mas. Sampai 30% dari total biaya bangun. Itu banyak banget ya Mas. Besar banget Mas. Dan waktu pengerjaannya itu mundur 2 bulan. Jadi makin lama dong Mas. Betul. Kalau dari awal konsepnya itu udah jelas Mas, Iya Mas. hal-hal seperti itu bisa kita hindari. Iya sih Mas. Kadang godaan foto Pinterest itu memang susah banget untuk ditolak Mas. Betul. Soalnya kan di situ desain-desainnya kan bagus-bagus ya. Iya Mas. Scroll dikit nemu bagus, Iya. scroll dikit nemu bagus. Jadi apa ya? Jadi bingung. Ya betul, bimbang lah. Iya. Kalau mau bangun rumah itu mau konsepnya kayak gimana? Nah, ada yang ini bagus, itu lebih bagus. Bingung. Budgetnya nggak cukup. Jadi kurang tahu pusing. Jadi kuncinya itu biar nggak meleset terlalu jauh apa dong Mas? Oke, pikirkan semua itu secara matang-matang dari awal. Iya. Artinya, siapkan desain dulu dari seorang arsitek atau desainer, bukan cuma gambar sketsa kasar Mas. Lalu yang kedua, Ya. hitung rencana anggaran biaya secara realistis. Dan juga minimal punya dana darurat itu 10-15% lah. Dan juga tentukan prioritasnya dulu. Apa yang wajib dibangun terlebih dahulu dan apa yang bisa kita tunda. Lalu yang terakhir, pikirkan konsep desain rumah dari awal secara matang-matang agar terhindar dari Godaan. Ya betul, perubahan desain di tengah-tengah jalan. Biar nggak kayak apa ya, bongkar ulang lah. Ya betul. Iya. Dan juga nggak mengulangi kisah klien saya tadi. Jadi rugi besar. Ya betul. Jadi kayak bikin peta perjalanan ya Mas. Nah, Biar nggak nyasar gitu Mas. betul. Desain itu ibarat peta lah. Iya. Kalau desainnya itu jelas dan baik, semua alur pengerjaan juga baik. Kita juga sebagai orang yang membangun rumah akan jauh lebih tenang karena semua sudah terencana dan sesuai dengan kebutuhan. Kalau untuk orang awam yang baru pertama kali bangun rumah, apa tips praktis biar rencananya nggak meleset jauh Mas?
tips gampangnya gini, jangan buru-buru bangun rumah, Iya. setting desain dulu, lalu diskusi dengan arsitek agar punya gambaran jelas, dan bahkan siapkan dana daruratnya minimal 10% lah. Lalu yang terakhir, Konsisten, kayak kita harus lurus sama betul, konsisten dari rencana awal. Jadi Biar jangan mudah goyah dari tren-tren baru loh. Jangan FOMO. Iya. Tahu kan FOMO? Iya tahu. Ikut lah ya, ibaratnya. Tetangga, wah rumahnya direnovasi, ikut ah. Ya, jangan kayak gitu lah. Bisa jadi membengkak lah mas biayanya mas. Jadi kuncinya itu sadar, detail, dan konsisten ya mas. Betul sekali. Kalau dari awal itu dari detail, Ya, terus konsisten, ya, dan juga biar enggak FOMO. betul itu banyak sih mas sebenarnya yang saya sebutkan tadi juga termasuk. Oke. Jadi kesimpulannya, kenapa bangun rumah itu sering meleset? Karena kurang perencanaan detail, budget nggak realistis, dan banyaknya improvisasi di tengah jalan. Solusinya itu bikin rencana matang dari awal, siapin buffer, dan konsisten sama jalurnya. Ya, bangun rumah itu maraton, bukan sprint ya. Jadi rencanakan secara baik-baik agar rumah itu ketika jadi nyaman, aman, dan fungsional. Gimana mas? Cerita hari ini seru banget. Seru banget mas. Topik ini juga bermanfaat bagi orang-orang awam yang mau membangun rumah. Tadi juga kan saya share pengalaman, kisah nyata juga kan. Biayanya membesar sampai 30%. besar Tadi banget. besar banget itu. Bisa jadi kayak tadi 2 bulan penundaan itu mas, bangunan lama banget itu mas. Ini pusing nih. Jadi pusing. Aku nggak jadi. Iya, padahal pengen nempatin juga. Jadi ini kayak wah ya yang membengkak, Rumah nggak jadi. jadi makin pusing gitu. Oke mas, gitu saja ya mas. Makasih banget mas Arel buat obrolannya hari ini. Sama-sama mas Rizal. Oke, buat teman-teman yang lagi mikirin rumah, ingat jangan buru-buru bangun, rencanakan dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.